Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Meraih Berkah dengan Mawaris. Baik anak-anak, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, yang perlu anak-anak pahami tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariah Islam. Yang kedua, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Anak-anak yang ibu sayangi, betapa pentingnya materi ini menimbang bahwa ilmu mawaris yaitu ilmu faraid, yaitu salah satu ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah melalui Al-Quran surat An-Nisa. Maka ketika kita menjalankan segala perintah Allah, insya Allah hidup kita akan dipermudah. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Namun ketika salah satu sudah ada yang mempelajari, maka bagi yang lain sunnah. Namun anak-anak, tidak ada yang bisa memastikan ketika kita menghadapi masalah mawaris, di lingkungan kita sudah ada orang yang paham dengan ilmu tersebut. Maka tumbuhkanlah motivasi, terus belajar, terus menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat dari ilmu. Bukan untuk kita lagi, tetapi untuk siapapun, untuk orang lain. Insya Allah ketika ilmu itu dimanfaatkan, berkahnya akan kita dapati. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tumbuhnya rasa peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Hal ini pun sangat penting. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita lihat peta konsep yang harus kita pahami. Meraih berkah dengan mawaris, ada 3 peta di situ. Konsep yang pertama yaitu ketentuan hukum waris dalam Islam. Konsep yang kedua menerapkan hukum waris dalam Islam. Konsep yang ketiga yaitu manfaat hukum waris dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari konsep yang pertama yaitu ketentuan waris dalam Islam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, maka biasakan diri untuk tadarus Al-Quran. Di antaranya dari 5 sampai 10 menit sesuai dengan tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 bertujuan untuk menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran, lakukan tadarus Al-Quran secara tartil selama 5-10 menit di kelompok kalian masing-masing, dipimpin oleh ketua kelompok. Selanjutnya, mari kita mulai belajar, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah.
yang dimana sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak menerima harta benda peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada tiga unsur. Sebelum kita bahas tiga unsur tersebut, mari anak-anak perhatikan slide yang sudah Ibu tampilkan. Ada seorang anak laki-laki tertunduk berdoa dengan memegang kitab suci Al-Quran di depan batu nisan orang tuanya. Ucapnya terus keluar lantunan doa-doa. Matanya terus mengeluarkan air mata. Bisa anak-anak bayangkan, kematian tidak bisa dihindari. Kematian pasti didapati oleh semua manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Bahkan bukan hanya manusia, semua makhluk Allah akan menghadapi sebuah kematian. Namun, di mana dan kapan dan dalam keadaan seperti apa kita mati, itu sebuah rahasia ilahi. Sebuah cita-cita setiap manusia berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak yang Ibu cintai, betapa sedihnya yang dialami oleh anak laki-laki tersebut. Rindunya yang membuncah hanya bisa terwakilkan dengan lantunan doa. Abdiannya sebagai seorang anak solih hanya bisa ia ucapkan dengan lantunan doa. Maka anak-anak, selain kita meningkatkan kualitas diri untuk menuntut ilmu, motivasi kita belajar tentang ilmu faraid bukan hanya semata-mata untuk mencari nilai, namun mencari keberkahan dari manfaat ilmu tersebut. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan maslahah. Anak-anak yang Ibu cintai, semoga kesempatan hidup kita lakukan yang terbaik di hadapan Allah. Semoga apa yang kita lakukan tidak mengecewakan kedua orang tua kita. Maka selagi ada waktu, selagi ada kesempatan kita berada di lingkungan orang-orang yang kita cintai, maka lakukan yang terbaik. Jangan membebani kedua orang tua kita dengan perilaku yang buruk. Karena sesungguhnya perilaku buruk itu ada sebuah pilihan. Maka pilihan itu pilihlah dengan pilihan yang terbaik. Baik anak-anak, mari kita lanjut pada slide berikutnya. Ada 3 unsur yang anak-anak harus pahami. Dalam pembagian harta waris ada 3 unsur. Yang pertama, orang mati, pewaris atau yang mewariskan. Kemudian ada harta orang yang mati meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, ada satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga ahli waris. Maka ketiga unsur ini ketika sudah ada, maka bisa dilanjutkan kita melakukan pembagian harta waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum waris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan al-furud al-muqaddarah. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.
Warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hal milik legal secara syar'i. Dalam langkahnya, sebelum pembagian harta waris, ada beberapa langkah yang harus kita lalui sebagai ahli warisnya. Yang pertama, mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang kedua, menunaikan biaya pemakaman, menunaikan biaya berobat, dan menunaikan wasiat. Apakah ada wasiat dari jenazah tersebut? Misalkan ada sebuah wasiat, saya mewasiatkan 5 hektar bidang tanah akan saya wasiatkan untuk yayasan bla 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 untuk didirikan sekolah. Maka wasiat itu wajib dilaksanakan, wajib ditunaikan. Maka tanah yang sudah diwasiatkan tersebut tidak boleh dibagi untuk ahli waris, harus ditunaikan sesuai wasiatnya. Jika jenazah ada wasiat, kemudian ahli waris membayar hutang piutang dari jenazah. Maka sebelum pembagian harta waris tersebut harus diambil terlebih dahulu untuk membayar hutang piutang. Setelah itu baru dibagi harta warisan sesuai dengan kaidah ketentuan syariah Islam dan kompilasi hukum Islam tentang mewaris. Baik anak-anak, bisa anak-anak lihat pembagian harta warisan, diagram ahli waris dalam Islam. Pahami setiap nomornya dan keterangannya. Selamat memahami anak-anak.